يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبير يا باسط يا خفير يا رفيع يا مميت يا مضل يا سميع يا بشير يا هدام يا عدل يا لطيف يا خبير يا عليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا مقدم يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع مغني يا مانع يا قار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا دقيق يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وجميع أهلنا ومن اتبعنا والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة
عليكم ورحمة الله وبركاته. برضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة، ومن حول من ملائكة المقربين والأنبياء المرسلين، ومن حول من أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين، خصوصا لعظم مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام الفقيه شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قاسم بن محمد الغرابيلي الشافعي، ومن علمني وأصول وفروعهم أن الله يعطي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemujizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Wa tsani as-siqtu. Bisa as-siqtu, bisa as-suqtu, bisa as-saqtu. Nanti penjelasannya di belakang ada tuh. As-siqtu alladhi lam yastahilla ay lam yarfa' sawtahu sarikhan fa in istahalla sarikhan aw baka fa hukmuhu kal kabiri. Fas-siqtu was-siqtu was-saqtu was-suqtu bitaslisis sini al-waladu an-nazilu qabla tamamihi makhudun minas suquti. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, kita lanjutkan pertemuan kedua tentang pengurusan kepada mayit, hal-hal yang harus dilakukan oleh mereka yang hidup kepada mereka yang meninggal dunia. Dan saya perlu merefresh bahwa kajian kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada ketentuan, ada dua golongan yang dia tidak dilaksanakan sholat dan tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Wasnani la yughassalani wa la yusalla alaihima. Ada dua golongan yang dia tidak dimandikan dan tidak disolatkan atas keduanya. Kita sudah bahas yang pertama adalah ahaduhuma asyahidu fi ma'rakatil musyrikin, yaitu orang yang gugur di medan perang pada saat dia berjuang di jalan Allah. Rinciannya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya dan termaktub dalam ada di YouTube Istana Al-Quran. Kita lanjutkan sekarang yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Wasani, dan bermula yang kedua yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan. As-siqtu alladhi lam yastahilla ay lam yarfa' sawtahu sarikhan. Yang kedua adalah janin, as-siqtu alladhi lam yastahilla, yang dia tidak menangis. Ai pada saat bayi keluar dilahirkan gitu,
atau janin yang keluar, yang dilahirkan, dia tidak menangis dalam keadaan sudah mati. Lam yarfa' sautahu, tidak mengangkat asibtu, janin yang sudah mati itu, sautahu, akan suaranya, sarihan, bayi janin yang keluar dari rahim menjerit, fa inistahalla sarihan, maka jikalau menangis dengan sarihan, dengan menjerit, ada suaranya itu bayi, au baka, atau menangis, fa hukmuhu kal kabiri, maka hukumnya itu janin atau bayi yang keluar dari rahim yang dilahirkan, hukumnya sama kayak orang dewasa. Jadi dia perlu untuk dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Kan itu hukum buat orang yang dewasa ketika dia mati dalam keadaan muslim. Nah, kalau bayi atau janin yang keguguran, kan ada tuh yang mati di dalam perut, padahal umurnya sudah 6 bulan, udah berbentuk. Bagaimana dengan kondisi kayak begini? Tetap hukum pertamanya adalah lihat pada saat dia dilahirkan, tuh bocah, tuh bayi, tuh janin nangis apa kagak? Kalau kagak, berarti dia udah mati di dalam perut. Kalau dia mati di dalam perut, maka kalau dia masih di bawah 6 bulan, dia belum berbentuk gitu ya, maka dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Langsung saja dibungkus, dikafani, dikuburin. Tapi kalau dia begitu lahir dia sempat nangis tuh bocah, berarti kan meninggalnya di luar. Maka dia diperlakukan sama seperti orang dewasa. Sama diperlakukan seperti orang dewasa. Fa hukmuhu kal kabir gitu ya. Fa hukmuhu kal kabir. Wasiktu bitaslisi sini. Wasiktu bisa dibaca siktu, saktu, suktu dengan 3 harokat pada sin, yakni al-waladun nazilu qabla tamamihi, seorang anak yang dia udah keluar qabla tamamihi, sebelum sempurnanya. Sebelum sempurna itu anak. Makhudun minas sukuti, dia diambil dari kata as-sukut, jatuh, belum waktunya. Kalau kayak buahan mak belum sampai mateng udah jatuh gitu, rontok dia. Jadi enggak sebelum sempurnanya. Maka dia termasuk bila tidak menjerit pada saat dia keluar, tidak nangis pada saat dia keluar dari rahim seorang ibu, maka dia tidaklah dimandikan gitu. Tapi kalau udah 6 bulan ke atas, tidaklah disolatkan dan dimandikan. Tapi kalau udah 6 bulan ke atas dimandikan, tapi tidak disolatkan, langsung dikafani dan dikuburkan. Itu 2 kelompok atau 2 model mayit atau jenazah yang dia tidak la yughassalani wa la yusalla alaihima. Tugas selanjutnya setelah dimandikan, setelah dia wa yughassalul maitu witron. Nah ini aturannya, dan dimandikan siapa mayit witron, ganjil, salasan au khamsan au aktsara min dzalika, 3 atau 5 kali atau lebih banyak dari yang demikian itu. Jadi intinya ganjil. Intinya memandikan orang yang mati itu disiramnya dengan hitungan ganjil. Kenapa? Karena ganjil itu adalah yang Allah sukai. Innallaha witrun yuhibbul witra. Jadi ingin sebagai sebuah ikhtiar kepada mayit itu bahwa terakhir yang terjadi pada dirinya adalah sebuah amalan yang Allah suka. Sampai kayak begitu ulama ini. Ya tentu ini mendapatkan pelajaran dari baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau ditarik hikmahnya, maka itu adalah sebuah perbuatan yang Allah suka. Maka dalam kajian kitab Risalatul Mu'awanah itu diajarkan betul, janganlah engkau melewatkan malam kecuali engkau sholat witir. Karena itu satu yang Allah suka. 3 rakaat ya, witir paling banyak 11 rakaat. Sampai diajari dalam kitab Risalah Mu'awanah, kalau ente kagak yakin bangun di tengah malam buat sholat witir, tidak mengapa kau sholat witir sebelum tidur.
Habis sholat isya gitu sebelum tidur sholat witir. Karena ini amalan yang Allah suka. Innallaha witrun yuhibbul witra. Nah, termasuk mandiin orang yang meninggal dunia itu dia salasan au khamsan au aktsara min dzalika. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun, dan ada fi awwali ghuslihi pada awal memandikan itu jenazah mayit apa sidrun. Sidrun tuh daun bidara ya. Daun bidara. Ay yusannu an yasta'ina al-ghasilu fil ghaslatil ula min ghasalatil maiti bisidrin aw khidmiyin. Artinya disunnahkan, gitu, disunnahkan. Kalau sekarang rada susah nyari daun bidara, betul kan ya Ustaz? Daun bidara ya. Dan itu emang daun tuh menolak bangsa jin tuh, bikin lemes itu semuanya itu. Ada khasiat tersendiri. Saya tempo hari nanam pohon bidara di depan rumah tuh. Yang ada duri-durinya dia kan, ada duri-durinya tuh, ada 2 jenis. Gara-gara saya kena ular bulunya jadi saya tebang. Belum ngasih manfaat udah bikin kita gatal-gatal. Di setiap daunnya, akhirnya kita tebang lagi gitu. Yusannu ayyasta'ina, disunahkan bahwa meminta tolong al-ghasilu, siapa orang yang memandikan, fil ghaslati, pada memandikannya, fil ghaslati ula, pada air siraman yang pertama, min ghasalatil mayiti, dari siraman-siraman kepada mayit, bisidrin au khidmin, dengan daun bidara campurannya atau khidmi. Ini sejenis tumbuhan juga. Wa yakunu, dan ada fi akhirih, pada akhirnya, pada akhir siraman, pada akhir memandikan, ai fi akhiri ghuslil mayiti, yakni pada akhir memandikan mayit, ghairil muhrimi, selain yang muhrim, orang yang ihram. Enggak boleh kalau orang yang ihram. Apa syai'un, sesuatu, qalilun, yang sedikit, min kafurin, dari kafur, campuran kafur baru, karena dia wangi. Orang lagi ihram kan enggak boleh pakai wangian. Kenapa? Karena mereka tidak putus manasiknya dengan mati. Maka itu sabda Nabi, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Tuh kayak apa nikmatnya orang yang mati dalam melaksanakan ibadah haji, dalam melaksanakan ibadah umroh, dia pakai kain ihram, sedang niat labbaik Allahumma hajjan. Istimewa tuh. Makanya banyak orang yang meninggal dunia dalam perjalanan ibadah haji, sedikit pun tidak membuat orang menjadi takut melaksanakan ibadah haji. Sedikit pun tidak ada yang takut dalam melaksanakan. Tiap tahun tuh ada aja yang berita orang yang meninggal dunia. Kenapa? Karena pada saat dia mati dalam pakaian ihram, dia nanti akan dibangkitkan bertalbiyah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, nikmat betul. Ghairil muhrimi syai'un, sesuatu, qalilun, yang sedikit, min kafurin, bihaitsu la yughayyiru al-ma'a, dengan sekiranya la yughayyiru, tidak merubah, apa syai'un qalilun, al-ma'a, akan air. Jadi enggak berubah dia. Yang penting enggak berubah. Wa'lam, nah ini dia intinya nih. Dan ketahuilah olehmu, anna aqalla ghuslil maiti, bahwasanya paling sedikitnya memandikan mayit, takmimu badanihi bil ma'i marratan wahidatan, itu meratakan badannya mayit bil ma'i, dengan air, marratan wahidatan, dengan sekali. Wa amma akmaluhu, dan adapun paling sempurnanya mandiin mayit, berapa kali siraman, famadkurun fil mabsutati, maka disebutkan dalam kitab yang lebih luas lagi. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa dianjurkan memandikan mayit itu 3 siraman, 5 siraman, yang penting witir, ganjil. Tapi inti dari memandikan adalah meratakan badannya si mayit dengan air, dimandiin. Dan kudu niat tuh.
Walaupun dia dalam kategori sunnah ya, memandikannya wajib, niatnya sunnah. Dia nawaitul ghusla lihadil janazah atau lihadal mayyit. Jadi niatnya memandikan untuk si mayit ini. Kita tarik hikmahnya. Tuh lihat sampai badannya dibuat suci dari hadas, dari najis. Kenapa? Karena ente kalau misalnya mau menghadap Allah harus dalam keadaan suci, dalam sholat, suci tempat, suci pakaian, suci badan. Nggak sembarangan tuh. Saya selalu mengingatkan usikum wa nafsi bittaqwallah. Ini adalah sebuah amalan orang yang hidup kepada yang mati. Tapi faktanya kita juga akan merasakan mati. Artinya ini juga akan terjadi pada diri kita. Jadi kudu dimandiin. Makanya kalau ada orang ngeremehin mau sholat, dia lupa tuh jenazah mau ketemu Allah, dimandiin dulu dalam keadaan suci. Ente yang masih kesempatan bisa sholat ngeremehin, bukannya dia nggak bisa untuk melakukannya, dia malas, dia ogah ngelakuinnya. Ente lupa, ente mau ketemu Allah, belajar dengan orang yang ngurusin mayit, bagaimana mereka begitu perhatian sampai dimandiin, sampai diwuduin dalam keadaan suci. Ini nanti bagian selanjutnya adalah mengkafankan, yaitu yang bab tentang mandinya. Setelah memandikan, mengafankan. Wa yukaffanu, dan dikafani siapa al-maitu, mayit, zakaron kana au unsa, laki-laki adalah ia atau perempuan, balighun kana aula, dia balik keadaan itu mayit atau tidak balik, dia tetap dikafanin. Nah tadi tuh kalau misalnya dibungkus, kalau janin ya dibungkus aja, nggak pakai aturan pakai kafan ya, karena dia bentuknya sih nggak berbentuk. Tapi kalau yang udah sempurna bentuknya, biar kata belum balik, dia kudu dikafanin. Fi salasati aswabin birin, pada 3 helai pakaian yang berwarna putih. Wa takumu kulluha, dan adalah apa kulluha, tiap-tiap aswabin bidin lafaifa mutasawiyatan tulan wa ardhan, dia adalah lipatan yang sama, lembarannya sama, tulan panjangnya, wa ardhan, dan lebarnya. Takhudhu kullu wahidatin minha jami'al badani, yang meliputi apa tiap-tiap satu helai, minha dari lafaif, jami'al badani, semua badannya, menutup semua badannya. Laisa fiha qamisun wala imamatun, tidak ada pada lafaif itu yang 3, qamisun wala imamatun, qamis baju, wala imamah, dan tidak juga imamah. Wa in kuffina adzakaru fi khamsatin, dan jikalau dikafankan siapa mayit laki-laki fi khamsatin dengan pakai 5 helai, ada aturannya. Fahiya as-salasatu al-madhkurah, maka yang 5 itu 3 yang telah disebutkan. Wa qamisun wa imamatun, tambahan yang 2 helai dari kain kafan itu untuk baju dan imamah. Awil mar'atu fi khamsatin, atau perempuan pakai 5 helai kain kafan juga, maka pembagiannya adalah fahiyah 5 helai itu izarun, pertama izar kain ya, bawahnya yang melipat, khimarun bagian penutup kepala, wa qamisun, dan baju, wala walifafatani, dan 2 itu buat hamparan. Jadi kalau kita lihat gambarannya, kalau yang 3 intinya pertama 3. Jadi ditaruh kain pertama yang ukurannya sama nanti 3 helai. Kalau kita ngelihat dari kitab Fathul Qorib, ditaruh itu helai yang pertama 3 helai kain kafan, kemudian ditaruh lagi kain kedua di atas sebelah kiri dari kain yang pertama, kemudian ditaruh lagi kain ketiga di atas kain kiri, kain yang sebelah kanan. Jadi dia rada numpuk gitu, rada ngepang gitu. Jadi satu, kemudian yang ini di sini, ini di sini.
Nah, jenazah ditaruh di tengah. Kemudian baru ditutup kain yang kedua dan kain yang ketiga. Begitu udah ditutup, kemudian baru kain yang pertama tadi yang paling bawah tuh buat tutup. Nah, itu buat yang laki-laki 3 helai ataupun perempuan 3 helai, begitu caranya. Nah, buat orang yang lagi ihram, mukanya jangan ditutup. Kalau dia yang mati dalam keadaan ihram. Nah, sebelumnya itu kan kalau saya suka merhatiin orang yang mengkafankan, karena ini memang harus ada pelatihannya. Jadi ada benangnya juga tuh, kain yang di bawah. Nih Ustadz Siroj kayaknya udah pengalaman nih gitu, karena sering mengkafani orang. Nggak apa-apa lah kita mengkafani orang, asal jangan buru-buru dikafani aja. Mengkafani orang dulu. Makanya orang yang ngurusin jenazah biasa umurnya rada panjangan gitu doain. Dia kan harus ada tuh di setiap kampung tuh, karena dia perlu orang yang pandai menyimpan rahasia. Nah, baru kemudian ditutup. Nah, kakinya kemudian, tangannya bagaimana tangannya? Kalau kakinya kan disatuin tuh, diikat juga. Tangannya bagaimana? Disedakepin atau dilurusin? Boleh disedakepin, boleh dilurusin. Jadi sunnah saja itu. Yang dikaitkan adalah tentang bagaimana mengkafankannya. Tapi nanti pada saat di pocong-pocongannya, itu nanti dibuka untuk mukanya diciumkan ke tanah. Itu yang buat laki-laki. Kalau 3 lembar, perempuan kalau 3 lembar begitu juga. Tapi kalau 5 lembar berbeda laki dengan perempuan. Di sini dijelaskan kalau laki-laki wa in kufina adzakaru fi khamsatin fa hiya ats-tsalatsatu al-madhkurah. 3 tadi itu udah dipakai. 3 lagi ditunggu. Kemudian yang 2-nya buat baju dikomisin. Jadi dibikin bolong di kepalanya tuh. Nah, buat komis kemudian sama pakai imamah. Itu buat yang laki-laki. 3-nya tetap. Tapi kalau yang perempuan dirubah. Fahiyah kalau awil mar'atu fi khamsatin fahiyah izarun. Di bawahnya dipakein juga tuh. Bagian bawah, kemudian bagian wa qamis wa khimarun buat kerudung, dipakein jilbab kayak dikerudungin gitu. Harus ketutup semuanya. Dan kemudian wa qamisum dipakein baju. Saya merhatiin itu waktu almarhumah mamah saya. Oh iya, ini dia disesuai. Karena memang ada pelatihan-pelatihannya begitu. Alhamdulillah, nggak sembarangan. Untuk perempuan sampai kemudian kalau didandanin dipakein bedah, dialisi. Karena pengen kalau dalam kitab Ihya diceritakan nanti orang-orang soleh itu mereka merasakan kematian pada saat pindah ke alam barzakh, mereka kayak pengantin. Kayak pengantin. Kalau dalam kitab Ihya itu diceritain. Maka itu alasannya dandanin. Nah, kalau yang pakai 5 laki pakai imamah. Tapi prinsipnya 3. 3 tuh prinsipnya. Nah, kalau yang perempuan 2 dia. Kalau misalnya pakai 5 berarti tinggal 2 helai. 2 helai itu yang buat ditumpuk, buat ngelepit. Buat ngelepit dari jenazah perempuan. Itu cara mengkafani atau aturan bagaimana mengkafani seorang yang meninggal dunia. Wa aqallul kafani, nah ini dia nih. Dan bermula paling sedikitnya kain kafan sawabun wahidun yasturu auratal maiti alal asah, yakni 1 helai baju yang 1, artinya 1 helai kain kafan yasturu yang menutupi itu saubun wahidun auratal maiti, aurat akan si mayit, alal asah, atas pendapat yang lebih sah, fi rawdati wa syarhil muhadzab. Wa yakhtalifu qadruhu bi dzukuratil maiti wa unuthatihi, dan berbeda apa ukurannya kafan itu bi dzukuratil maiti wa unuthatihi, dengan laki, jenis lakinya itu mayit atau perempuan. Wa yakunu, dan ada apa al-kafanu kain kafan min jinsi ma, dari jenis sesuatu yalbasuhu yang memakai hu akan ma siapa asyakhsu seseorang fi hayatihi pada hidupannya, pada kehidupannya. Jadi jenisnya
dia min jinsi ma yalbasu syakhsu. Jadi kalau baju, tapi kalau kain kafan sama semua bahannya, ada bedanya nggak? Ada kelas-kelasnya nggak? Sama semua ya kain kafan. Jadi memang yang pakai yang umumnya itu kain kafan. Tapi kalau di daerah itu ada kain kafan yang tipis banget, Ustaz. Dipakai kain ihram kadang-kadang kalau sadrois, kalau kita ngeliat orang haji itu dari negeri lain, kain ihramnya dia pakai kain kafan gitu. Karena memang setelah itu dia pakai buat bungkus badan dia. Saking berikhtiar, ini kain kafannya udah diajak wukuf di padang Arafah. Saudara-saudara kita yang dari Makassar itu biasanya punya budaya kayak gitu, karena saya pernah mendampingi mereka. Kain ihramnya dicuci air zam-zam, setelah pulang haji disimpan, dan dia pesan untuk dijadiin kain kafan. Ikhtiar. Kita ngelihat para aulia itu sama seperti Imam Ahmad bin Hambal misalnya, ketika beliau dikafani, beliau sebelumnya udah wasiat. Beliau punya 3 helai rambut baginda Rasulullah. Beliau pesan kepada anak-anaknya, bila aku nanti mau dikafanin, udah meninggal, maka minta ditaruh 1 rambut di mata sebelah kanan, 1 rambut di mata sebelah kiri, dan 1 rambut lagi dimasukkan ke dalam mulutnya. Itu namanya ikhtiar. Saking ngerinya tuh peristiwa di kuburan yang akan dihadapi oleh seorang yang akan pindah. Nanti kita akan lihat doanya dalam sholat. Betapa mengingatkan kita yang masih hidup, ente jangan main-main. Makanya kalau ente nyolatin jenazah, seharusnya pada saat itu terbangunlah sebuah kekhusyuan yang secara otomatis. Kan itu Pak, kalau dalam ayat Al-Quran itu, bahwa seseorang yang akan mendapatkan kekhusyuan kalau dia sadar betul dia akan mati. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Pasti itu kalau engkau salat membayangkan engkau akan kembali kepada Allah, maka engkau akan dikondisikan dalam kekhusyuan. Nanti kita lihat bagaimana perlakuan setelah dimandikan, setelah kemudian dikafani, harus dia disolatkan. Dia udah wudu, udah mandi besar dia. Udah wudu juga, nggak cukup. Engkau harus disolatkan, didoakan. Bukan perkara main-main, bukan rutinitas setiap kali akan memperlakukan orang yang mati begitu, bukan. Karena ini orang akan menjalani atau melewati sebuah perjalanan pindahnya dia dari kehidupan dunia ke kehidupan alam barzakh. Jadi saya pada saat ngebaca nanti doanya pada saat menyolatkan, itu sedih banget. Doa yang termaktub dalam kitab ini sedih gitu. Ya Allah, begitu tuh yang orang pada nggak inget, masih aja bermusuhan, masih aja kagak akur. Karena mikir dunia doang, dia nggak mikir bakalan mati. Ente emang kagak mikir tuh orang yang ente muslim, jangan-jangan nanti yang nyolatin ente. Kan kita kagak tahu Pak. Itu tugas yang hidup. Tapi bagaimana ceritanya pada saat adik, saudara, atau orang yang kau benci ternyata dia hadir dalam menyolatkan jenazahmu, supaya ngukur. Jangan kemudian menjadi orang yang kebangetan menyimpan dendam marah kepada orang lain, karena boleh jadi orang itu akan menyolatimu, menolong engkau dengan doanya. Nanti kita masuk dalam rangkaian doanya. Wa yukabbiru alaihi, ini proses yang bagian paling menyedihkan. Wa yukabbiru alaihi, dan ditakbirkan atasnya. Wa yukabbaru alaihi ay al-maiti alal maiti idza sulliya alaihi arba'u takbiratin. Apabila disolatkan atasnya arba'u takbiratin. Apa 4 takbir? Dia lagi sendirian. Di belakang ada orang nakbirin tuh, berbaris banyak. Kemarin Allah yarham Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus, saya kenal dekat karena beliau itu punya aroma penciuman yang tajam Pak. Saya satu waktu pulang dari Yaman, kemudian diundang ceramah di Condet, di masjid dekat rumah beliau. Beliau jadi tuan rumah.
Begitu saya datang, saya disuruh duduk di samping beliau. Beliau bilang begini, begitu duduk, ini bau-baunya bau haddad nih, gitu. Saya bilang, iya emang wiridan kita wirid haddad. Mungkin kalau Ustaz Ajis duduk di sampingnya disebut tuh, ini bau-baunya bau atos nih, karena wiridannya Lotibul Atos. Jadi kecium sama beliau. Wiridan yang kita baca gitu, kecium sama dia. Saya langsung, Masya Allah Habib, gimana orang yang nyolatin kemarin? Masya Allah, kita lihat videonya, nikmat betul. Lagi mau ngentengin urusan pada saat dia pindah dari alam dunia ke alam barzah. Arba'u takbiratin bi takbiratil ihrami. Walau kabbara khamsan. Nah, ini ada studi kasus. Dan seandainya bertakbir, siapa maksudnya imam nih, khamsan 5 kali, lam tabtul, nggak batal salatnya. Nanti kita lanjutkan. Kita adzan dulu. Allah
Baik jemaah, kita lanjutkan. Walau kabbar khamsan, dan seandainya bertakbir, ini bukan hanya imam ya, makmum juga. Jadi makmum takbir kemudian 5 kali, lam tabtul, tidak batal. Lakin lau khammasa imamuhu, akan tetapi jikalau menjadikan 5 takbir itu siapa imamnya, imam menjadi yang takbir sampai 5 kali, lam yutabi'uhu, tidak mengikuti makmum akan imam, bal yusallimu, tetapi dia memberi salam. Jadi pertama pilihannya kalau imam sampai 5 kali, nah ini makmum jangan ikutin. Tadi kan pertama begini hukumnya, makmum dia takbir 5 kali, nggak batalin sholat enggak. Tapi kalau imam ada ketentuan khusus, bukan sekedar nggak batalin sholat, tapi yang jadi makmum dia jangan ikutin imam 5 kali. Saya pernah merasakan ini gitu waktu itu, Allah yarham, Kiai Haji Munzir Tamam, pada saat beliau menjadi imam di Masjid Al-Abidin, imam sholat jenazah, saya makmumnya teman. Beliau sampai 5 kali. Artinya di fikih memang diberikan jalan keluar, nggak ada masalah, nggak kemudian jadi bahan omongan. Wah, apaan tuh imam sampai 5 kali takbir, ente yang kagak ngaji, nggak batal tuh sholat jenazahnya. Cuma yang jadi makmum, kalau imam yang takbir sampai 5 kali dalam sholat jenazah, maka makmum ada 2 cara. Pertama, dia nggak ngikutin langsung salam, atau yang kedua dia nggak ngikutin au yantadhiruhu liyusallima ma'ahu, atau dia menunggu imam dan supaya dia mengucapkan salam bareng sama imam, wa huwa afdalu, dan itu yang paling utama. Jadi kalau imam takbir sampai 5 kali, kita jadi makmum nggak usah ngikutin, tapi boleh dia buat salam duluan, boleh. Yang kedua yang paling afdol adalah ente nggak ikutin imam takbir sampai 5 kali, 4 kali aja, tapi kemudian ente tungguin dan beri salamnya bareng sama imam, maksudnya ngikutin imam. Itu yang afdol. Yang parah kayak cerita Abu Nawas sholat jenazah pakai ruku sujud, katanya kebanyakan dosa. Dan viral juga waktu zaman Covid itu kan, ada mereka tenaga medis yang nyolatinnya pakai ruku sujud tuh, nggak dianggap enteng. Saya cuma mikir begini Pak, ini bukan sekedar ketidaktahuan ya, ada hukum kausalitas. Tidak mungkin mereka yang disolatkan jenazah jamaahnya banyak banget tanpa ada efek dari orang yang disolatin. Jadi pada saat ada orang disolatin jenazah, kemudian yang nyolatin kagak tahu ilmunya semuanya, kebayang nggak siapa jenazah yang disolatin? Kayak apa tuh orang? Sehingga nasib terakhirnya tidak mendapatkan pertolongan dari sholat orang-orang yang ngerti. Bukan sekedar dia nggak ngerti ilmu, yang nyolatin nih kebangetan geblek, bukan. Kenapa nih jenazah yang nyolatin adalah orang yang kemudian tidak mengerti tentang ibadah, sampai dia enggak mendapatkan tata cara sholat yang benar. Sedih banget Pak. Makanya orang tua kita dulu yang duitnya rada banyakan, saking sayang sama orang tuanya yang meninggal dunia, anaknya soleh, anaknya soleha, itu kagak sayang buat nyolatin jenazah. Dia undang sebanyak-banyaknya orang buat nolongin babanya, buat nolongin emaknya. Kan kalau sekarang nih orang-orang Wahabi cuman bilang, oh udah yang penting fardu kifayah, nggak perlu tuh, nggak ada di zaman Rasulullah. Dia kagak tahu seorang anak lagi ikhtiar. Ini terakhir kali berlaku baik, bapaknya masih ada di atas tanah. Kan sebentar lagi di dalam tanah. Makanya yang mengimami berkali-kali atau melaksanakan sholat jenazah itu berkali-kali orang, rombongan nggak muat keluar. Kayak waktu saya
ke Jogja hadir untuk mensolatkan saya punya guru Mbak Yai Najib. Wah luar biasa, gantian Pak. Mungkin ada 100 kali orang menyolatkan, 100 kali jamaah. Ganti orang, nyolatin lagi, ganti orang, rombongan, nyolatin lagi. Makanya mereka biasanya disegerakan. Boleh ditunda itu, tapi disegerakan, dimandiin, dikafanin, tinggal disolatin. Jadi siapa aja yang takziah langsung bisa nyolatin. Itu sebagai sebuah ikhtiar juga. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kita husnul khatimah. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Dalam Ratibul Haddad itu doang Pak yang 7 kali. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya, mudah-mudahan Allah marzuqna husnul khatimah. Biar kita husnul khatimah. Ini kita lihat. Jadi kalau ada orang yang 5 kali takbir tidak batal sholatnya. Tapi kalau khusus imam, makmum jangan ikutin. Bagaimana kalau masbuk? Nah, kalau masbuk, dia datang di takbir yang kedua, nggak apa-apa yang ikutin urutannya. Imam udah salam, nggak apa-apa yang masih takbir sekali lagi. Ya sama. Wa yaqra'ul musolli, dan membaca. Siapa al-musolli? Orang yang sholat al-fatihata, akan surat al-fatihah ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama. Wa yajuzu, dan boleh, apa yang boleh? Qira'atuha, membaca surat al-fatihah ba'da ghairil ula, setelah selain yang takbir pertama. Boleh dia. Wa yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat. Siapa itu orang yang menyolatkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratis tsaniyah, setelah takbir yang kedua baca sholawat. Wa aqallu sholati alaihi, dan paling sedikitnya sholawat atas Nabi Allahumma sholli ala Muhammadin. Itu bacaan yang paling sedikitnya. Wa yad'u lil mayyiti ba'da tsalitsah. Ini dia yang sampai pada yang saya bilang betapa sedihnya rangkaian isi doa yang ada pada saat takbir ketiga. Biar jadi pengingat buat diri kita. Jangan inti gara-gara urusan dunia sampai ngelupain perihal yang akan terjadi pada diri kita. Pada saat nanti dibungkus dengan kain kafan, dibawa ke masjid, taruh paling depan, inti doang yang tiduran, yang lain pada berdiri. Sudah terakhir. Wa yad'u lil maiti ba'da tsalitsah, dan berdoa siapa orang yang salat lil maiti untuk mayit ba'da tsalitsah, setelah yang ketiga. Wa aqallu du'a'i lil maiti, dan paling sedikit doa buat mayit Allahumma fir lahu warhamhu. Selesai. Satu. Di takbir ketiga Allahumma fir lahu warhamhu. Kalau laki Allahumma fir laha warhamha. Kalau perempuan, nah kalau misalnya dia pengen lengkapin wa akmaluhu, dan bermula paling sempurnanya doa mazkurun fi qaulil musannifi, disebutkan pada ucapan musannif fi ba'di nusakhil matni, pada sebagian naskah matan, wa huwa, dan bermula doa itu Allahumma, ya Allah, inna hadza 'abduka, sesungguhnya ini yang di depan kami adalah hambamu. Ya Allah, tuh lihat. Salat biar kita berhenti memusuhan, biar kita terus berbuat baik. Nih doanya. Orang yang ngedoain pada saat ente butuh untuk bantuan doa adalah seseorang yang mengucapkan Allahumma inna hadza 'abduka, ini adalah hambamu ya Allah, wa wabnu abdaika, dan anak dari 2 hambamu, ayah dan ibu. Biar mikir kita. Emangnya ente ntar mau ngomong gimana kalau ternyata ada yang nyolatin adalah orang-orang yang dulu pada saat hidup ente selalu berbuat jahat sama dia. Jangan dia ngedoain kita. Kharaja min rauhid dunia, telah keluar ini orang abduka. Siapa abduka? Min rauhid dunia wa sa'atiha, dari kesenangan dunia dan luasnya dunia. Wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha, dan bermula yang dicintainya dan para kekasihnya fiha, berada di dunia. Sudah doanya. Ya Allah, ini hambamu, ini adalah hamba dari 2 anak dari 2 hambamu, ayah dan ibunya.
Ini dia keluar dari kesenangan dunia dan luasnya dunia, dan yang dicintainya dan para kekasihnya ada masih di dunia. Ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi, kepada kegelapan kubur, wa ma huwa laqihi, dan apa-apa yang dia akan temui di dalam kubur. Karena yashhadu an la ilaha illa anta. Ini kata yang nyolatin, ya Allah, ini orang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Coba nolongin banget tuh orang yang nyolatin. Kan kadang-kadang ada orang yang bilang, nyusahin amat sih, orang nyolatin aja pakai di amplop-amplopin. Lu kagak tahu tuh. Yang ngedoain adalah orang yang dia menjaga dirinya dari kefasikan, bukan orang sembarangan. Para kiai, para habaib yang di depan, orang-orang yang terjaga dari kefasikan. Berbeda. Ya Allah, kana yashhadu an la ilaha illa anta. Ini orang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Wahdaka la syarika lak, hanya Engkau, tidak ada sekutu bagimu. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Dia juga bersaksi, ya Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah hambamu dan utusanmu. Wa anta a'lamu bihi minna, dan Engkau lebih tahu terhadap orang ini dibanding kami. Allahumma, ya Allah, innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi. Ya Allah, sesungguhnya dia akan bertamu kepadamu dan Engkau adalah sebaik-baik yang didatangi. Wa asbaha faqiran ila rahmatika. Ya Allah, dia telah menjadi seorang yang fakir kepada rahmatmu. Wa anta ghaniyun an adabihi, dan Engkau adalah yang maha kaya daripada menyiksanya. Ngolongin banget. Wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lahu, dan sungguh kami telah datang kepadamu dengan kesenangan hati untuk menjadi syufa'a lahu, menjadi pemberi penolong bagi ini orang dengan menyolatkannya. Allahumma, ya Allah, in kana muhsinan, jikalau ni jenazah adalah orang baik, fazid fi ihsanihi, maka tambahkanlah dalam kebaikannya. Wa in kana musian, dan jikalau dia orang yang buruk, fatajawaz anhu, maka maafkanlah dari dia kesalahan-kesalahannya. Walaqdihi bi rahmatika ridhaka, dan berikanlah kepadanya dengan rahmatmu keridhaanmu. Waqihi fitnatal qabri wa adzabahu, dan bebaskan dia dari bencana kuburan dan siksaannya. Wafsah lahu fi qabrihi, dan luaskanlah untuk dia ke dalam kuburnya. Wajafil arda an jambaihi, dan renggangin tanah dari kiri dan kanannya, dari dua sisinya. Jangan digempet, jangan digencet, ya Allah. Dan kemudian ada rangkaian doanya, walaqi bi rahmatika al-amna min adabik. Ya Allah, berikanlah dengan rahmatmu keamanan dari siksaanmu. Hatta nab'atsahu aminan ila jannatik, sehingga Engkau membangkitkannya dalam keadaan aman kepada surgamu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai yang maha menyayangi. Wa yuqaddimu alaihi, dan mendahulukan siapa orang salat alaihi atasnya. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina, ada tambahannya di awal. Ya Allah, ampuni bagi yang hidup kami dan mati kami. Wa yaqulu fir rabi'ah, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da waghfir lana wa lahu. Ya Allah, jangan kau cegah kami akan balasan ini jenazah, wa la taftinna ba'da, dan jangan kau datangkan bencana kepada kami setelah ini jenazah. Waghfir lana wa lahu, ampuni kami dan ampuni dia. Wa yusallimul musalli, dan memberikan salam orang yang salat ba'da takbiratir rabi'ah, setelah takbir yang keempat. Wassalamu huna, dan mengucapkan salam di sini kassalami fi sholati ghairil janazah, seperti mengucapkan salam pada salat selain jenazah. Fi kaifiyatihi wa ta'addudihi, pada caranya dan ta'addudnya, bilangannya. Jadi sama, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tetapi yustahabbu huna ziyadatun, dicintai, dianjurkan di sini untuk ditambahkan warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau salam salat yang dia lebih dicintai lagi adalah dianjurkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada assalamualaikum warahmatullahi,
kafah, cukup, nggak ada masalah. Jadi nggak kemudian wah dia salah, ada wabarakatuhnya. Jangan, ente ngaji dulu. Dia mau ngejar yang afdol, mau ngejar yang utama. Sama seperti tadi ketika kita baca sholawat, ada di mana boleh, ada di mana kemudian lebih utama. Tapi intinya saya ingin mengingatkan betapa rengekan dalam tanda kutip dari orang-orang yang sholat mendoakan engkau sedemikian rupa. Lalu masihkah engkau hidup menebar kebencian dan permusuhan? Siapa nanti yang mau nyolatin ente? Berhentilah. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi mu'allif hadzal kitab. Ya Allah, sahhil umurana wa umur auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilayna wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina ya maulana hasin maqasidana maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.